Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Satu nabi ulul azmi, nabi pilihan di antara sekian banyak pilihan, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahwa nabi yang termasuk kelompok ulul azmi ini nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih karena memiliki banyak keistimewaan dari nabi-nabi yang lain. Jumlahnya ada 5 ya. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulul azmi ini nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, ketabahan yang begitu membaja, sehingga mereka kuat di dalam menahan ujian dan cobaan ketika berdakwah menghadapi umatnya. Satu di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita berbicara kisah Nabi Nuh, biasanya yang terbayang adalah banjir bandang ya, air bah. Karena banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu banjir yang terbesar sepanjang sejarah ya. Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada sesudahnya banjir sehebat yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Banjirnya orang di zaman sekarang barangkali ya, sehebat-hebatnya banjir paling-paling mungkin ya, sebatas menenggelamkan rumah. Tapi kalau banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh bukan cuma menenggelamkan rumah, bahkan gunung pun tertelan oleh air bah ya, air banjir ini. Bayangkan, mana ada zaman sekarang banjir yang sampai menelan gunung. Bukan hanya rumah, bukan cuma bangunan, gunung sampai tertelan. Gunung sampai amblas. Ini banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh ya, banjir yang terbesar yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Ya mudah-mudahan ya, kalau toh di daerah kita mengalami bencana banjir ya semoganya tidak sampai seperti banjir air bah yang terjadi zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena apa? Karena bencana banjir yang melanda di zaman Nabi Nuh itu bukan ujian, bukan teguran, tapi azab. Allah menghabisi semua orang-orang kafir karena mereka telah membangkang dakwah dari Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran kita temukan ya, dalam Al-Ankabut misalkan, bahwa memang umur Nabi Nuh itu sangat panjang luar biasa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina amma. Jadi umur Nabi Nuh ini 1000 kurang 50. Artinya umur beliau 950 tahun. Bayangkan. Umur beliau 950 tahun. Usia yang sangat super is the best ya. Nah, beliau diangkat menjadi Rasul ketika usia 50 tahun. Artinya apa? 900 tahun beliau berdakwah. Kalau baginda Nabi kan cuma usia beliau aja 63 tahun ya. Nggak nyampe 100 aja. Nggak sampai 100. Hanya 63 tahun. Jadi 23 tahun baginda berdakwah. Tetapi umat beliau alhamdulillah sangat begitu banyak sampai hari ini. Bahkan nanti di akhirat di padang mahsyar Rasulullah akan bangga karena umat yang terbanyak adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena apa? Karena Allah telah memberikan anugerah kelembutan hati dari umatnya baginda Rasul sehingga begitu mudahnya mereka menerima dakwah walaupun nabinya sudah meninggal beberapa abad yang lalu. Ini kan luar biasa ya. Kita beriman kepada baginda Rasul tapi kita belum pernah melihat wajah baginda Rasulullah.
Sementara umatnya Nabi Nuh, mereka melihat langsung Nabi Nuh, melihat roman mukanya, mendengar suaranya, bahkan mereka hidup di tengah-tengah dakwah Nabi Nuh, tapi mereka ingkar. Mereka menolak dakwah Nabi Nuh, bahkan mereka menghina, ya, mencaci maki dan menganggap Nabi Nuh orang gila. Ya barangkali sama ya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menyaksikan baginda Rasulullah, mendengar suara langsung dari baginda Rasulullah. Bahkan mungkin mereka mendengar Nabi menyampaikan wahyu. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal sampai matinya tidak beriman kepada Allah. Maka kita yang hidup di zaman sekarang ini sebagai umat Islam, kita patut bersyukur. Kita umat yang luar biasa. Percaya dan beriman kepada baginda Rasul walaupun kita belum pernah melihat beliau. Belum pernah mendengar suara beliau, tapi kita yakin dan kita percaya serta mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun lamanya. Apakah banyak pengikutnya? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya sejumlah dengan umatnya baginda Rasul ini, ya kayaknya masuk akal ya. Karena durasi dakwah beliau sangat begitu panjang, 900 tahun. Kalau umatnya mungkin ya sama jumlahnya dengan umatnya baginda Rasulullah, ya agak nyambung ya. Pantas kalau misalkan banyak, tapi tidak. Nabi Nuh berdakwah selama itu 900 tahun hanya dapat pengikut sangat sedikit sekali. Mungkin 0,0% dari umatnya baginda Rasulullah ya, sangat sedikit. Sehingga beliau sangat begitu giat agar nanti di akhirat mendapatkan umat yang banyak Nabi Nuh ini. Nah awalnya awal kisahnya sebetulnya umat yang dihadapi Nabi Nuh ini awalnya orang-orang baik-baik ya. Orang-orang soleh, mereka itu masih ada anak keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Orang-orang baik-baik. Bahkan di antara mereka itu ada 5 ulama yang senantiasa membimbing mereka ya. Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah ini umat Nabi Nuh ini sudah ada 5 ulama kiai lah kalau zaman kita ya, yang senantiasa berdakwah, orang-orang soleh. Ada yang namanya Wad, ada yang namanya Suwa, ada yang namanya Yakud, ada yang namanya Ya'uk, dan ada yang namanya Nasr. Jadi 5 orang soleh ini yang dulunya aktif berdakwah ya, ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli zikir, ahli wirid, sehingga orang-orang pun terbimbing oleh 5 ulama ini. Nah, ketika ulama ini sudah meninggal dunia, baru di situ satu persatu mereka oleng ya, kalau bahasa kitanya oleng. Tapi tidak, masih mereka beriman kepada Allah ya. Mereka datang ke kuburan 5 orang soleh ini, Wad, Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr. Makamnya tiap hari dikunjungi ya. Banyak mereka yang berdoa ingin dijadikan sebagai orang-orang yang soleh seperti 5 orang ini. Tiap hari mereka berkunjung ya, rindu dengan pemuka agama mereka, rindu dengan ulama-ulama mereka, datang ke makam tiap hari. Nah, yang namanya iblis ini kan paling benci kalau melihat ada satu komunitas yang di dalamnya banyak orang-orang yang beriman. Iblis mencari cara bagaimana ini ya, agar mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hari iblis ini punya ide ya. Dia datang dengan menjelma menjadi sosok seorang laki-laki, menghampiri orang-orang yang sedang berziarah kubur. Tanyalah ya, berdialog. Bapak-bapak, saya mau nanya, ada apa mas? Sedang apa kalian ini? Oh, kami sedang berdoa kepada Allah. Ya tentu kepada Allah. Ini kuburan siapa? Ini kuburan ulama kami, pemimpin agama kami. Mereka orang-orang soleh. Oh begitu. Iya. Tiap hari kalian datang ke sini? Iya. Kami berdoa di sini agar kami pun diberikan kesolehan seperti orang yang soleh ini.
Kalian rindu? Ya rindu, kami ingin bertemu dengan mereka. Gini saja, biar kamu praktis, tidak usah bolak-balik ke sini. Ya mereka digambar saja, wajahnya disketsa, digambar, dilukis, taruh di rumah kalian masing-masing. Kan kalian gak usah bolak-balik ke sini. Wajah-wajah orang yang soleh ini kalian gambar. Kalau sudah kalian pasang di rumah kalian masing-masing. Dan kalian bisa bertemu setiap saat. Tidak usah ke sini. Oh iya ya. Ide bagus itu. Akhirnya saya bisa menggambar. Saya juga bisa. Digambarlah ya mereka pulang ke rumah. Digambarlah wajah-wajah orang yang soleh ini ya. Wad, suwa, yaquts, ya'uq dan nasr nih. Dilukis gambarnya. Dipasanglah gambar-gambar orang soleh ini di rumah-rumah mereka. Tiap hari mereka bisa bertemu ya. Kemudian ngobrol dengan lukisan itu. Wahai orang-orang soleh ya. Berikan kami rizki, berikan kami keberkahan, berikan kami supaya doa kami dipanjatkan oleh Allah ya. Sampaikan doa kami kepada Allah ya. Tiap hari mereka datang ke rumah, tidak ke makam mereka ya. Ke rumah masing-masing sudah dipasang 5 gambar orang soleh ini. Satu langkah iblis telah berhasil. Lama-lama kuburan orang-orang soleh ini sepi. Tidak ada yang mengunjungi karena mereka sudah punya gambar orang-orang soleh ini di rumahnya masing-masing. Muncul lagi ide dari iblis ini. Ketika ada orang sedang berbicara ya dengan gambar-gambar ini, masuklah iblis dalam bentuk orang lagi. Mas, saya punya ide. Apa itu? Kalau hanya gambar aja kayaknya kurang mantap. Lalu bagaimana kalau gambar ini kamu bikin seperti patung? Kan menyerupai betul tuh seperti orang aslinya. Kalau gambar kan cuma gambar. Coba dibikin patung yang kira-kira mirip seperti orang aslinya, bentuk aslinya. Wah, ide bagus ini kata orang-orangnya. Iya, kalau begitu yuk kita bikin patung ya. Kita gambar ini kita bikin patung sehingga menyerupai persis dengan orang yang aslinya. Mereka hanya bikin patung. Iblis tertawa. 2 langkah saya berhasil. Mereka bikin patung. Ya. Patung Wad, Suwa, Yaquts, Ya'uq dan Nasr dibikin patung. Banyak akhirnya orang pada bikin patung masing-masing. Ada yang ditaruh di rumahnya masing-masing. Ada yang dipasang di tempat-tempat keramaian. Sehingga tiap hari mereka selalu datang ke patung itu. Minta, wahai orang soleh, berikan kami keberkahan, berikan kami rizki, berikan kami kesehatan, berikan kami uang yang banyak, ladang kami suburkan. Hanya mereka lambat cepat, mereka kemudian menyembah patung ini. Ini barangkali ya sejarah pertama kali adanya berhala. Di sini start mula awal adanya berhala. Lama kelamaan mereka kemudian beramai-ramai setiap hari datang menemui patung-patung itu yang merupakan orang-orang soleh. Menyembah mereka, minta rizki, minta keberkahan, minta uang, minta kesuburan tanahnya, minta hujan bahkan ya. Lama-lama mereka bukan ingat kepada Allah, malah mintanya kepada sang patung itu. Semakin lama semakin mereka lupa kepada Allah, hanya mereka menyembahnya kepada patungnya. Iblis tertawa bangga luar biasa. Pesta pora mereka. Berhasil kita mengecohkan mereka. Yang semula beriman kepada Allah, sekarang mereka sudah mulai lupa kepada Allah, malah mereka minta kepada patung. Ini keberhasilan kita, kata iblis dan kawan-kawannya ya. Akhirnya Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengingatkan mereka bahwa patung-patung itu adalah benda mati yang gak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka. Setiap hari Nabi Nuh menyaksikan bagaimana fenomena orang-orang kampung di situ yang mereka semakin gila. Tiap hari mereka bawa sesaji, ya. Mereka bawa buah-buahan untuk meminta memuluskan doa-doa mereka. Wahai orang-orang soleh, ya. Berikan kami, ladang kami supaya mendapatkan panen besar ya. Banyak orang berkumpul di sini Nabi Nuh. Subhanallah, sangat keterlaluan mereka ini. Semula mereka beriman kepada Allah. Kenapa jadi mereka minta kepada patung? Atas perintah Allah, Nabi Nuh
berdakwah, mengingatkan mereka. Satu hari ketika mereka berkumpul sedang menyembah patung itu, Nabi Nuh pidato. Wahai tuan-tuanku, ya, umatku, dengarkan aku baik-baik ya. Kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Bukankah dia tuh nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, dan nggak bisa memberikan apa yang kalian minta? Sembahlah Allah, tinggalkan patung-patung ini. Ini laknat, Allah akan murka dan kalian akan mendapatkan siksa azab yang sangat pedih. Sembahlah Allah, ini patung ini benda mati. Kamu nggak akan mungkin bisa minta apapun dari sang patung ini. Wong dia juga berdiri, kalian yang mendirikan. Gak bisa berdiri sendiri. Apa jawabnya kaum? Wahai Nuh, ada apa denganmu Nuh? Bukankah kami menyembah ini dari dulu? Sekarang kau tiba-tiba melarang kami, apa-apaan kamu Nuh? Ya. Hei umatku, aku sungguhnya diutus oleh Allah memberikan peringatan kepada kalian agar meninggalkan sang berhala-berhala ini. Sembahlah Allah. Dialah yang menciptakan kalian, menciptakan bumi, memberikan kalian rizki, menurunkan hujan untuk kalian. Sembahlah Allah. Wah, rupanya semakin jengkel mereka itu. Wah, Nuh semakin kurang ajar, dia sudah menghina Tuhan-Tuhan kita. Wahai Nuh, biarkan kami. Dan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kami puluhan tahun yang lalu. Kau sudah membangkang dengan perintah nenek moyang kami. Kalau kau tidak mau menyembah seperti apa yang kami sembah, kau boleh pergi. Nabi Nuh terus berdakwah, wahai umatku, sadarlah. Sadarlah bahwa perbuatan kalian itu syirik. Kalian itu sudah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dan perbuatan kalian sangat berbahaya. Ini mengundang bencana. Bencana apa? No, bencana apa? Sok tunjukkan bencana yang kau asamkan itu. Jangan begitu ya. Segeralah bertobat kepada Allah. Hai Nuh, sudahlah pergi ya. Lalu diusir Nabi Nuh ini. Tiap hari Nabi Nuh itu berdakwah ya. Berdebat dengan kaumnya, menyadarkan mereka supaya logika mereka jalan. Bahwa yang mereka sembah itu adalah benda mati yang akan bisa memberikan manfaat. Tapi setiap kali berdakwah Nabi Nuh pasti diusir. Diusir, dicaci maki. Dihina, direndahkan luar biasa. Yang bikin sakit hati Nabi Nuh, ya, yang membangkang dakwahnya itu bukan cuma orang-orang di sekitarnya. Termasuk adalah putranya sendiri Kan'an. Itu termasuk orang yang menantang. Ya, menentang dakwah bapaknya. Wahai bapakku, sudahlah, berhentilah kau berdakwah. Jangan usik kami yang sedang menyembah kepada patung-patung ini. Bapakku, kalau kau nggak mau menyembah, silakan kau pergi dari sini. Anaknya sendiri memusuhi beliau, Kan'an ini. Wahai anakku, ya, sesungguhnya aku menyampaikan hal yang benar. Bapakmu ini adalah utusan Allah memperingatkan kepada kalian sebelum terlambat. Ya. Sembahlah kepada Allah, menyembahlah Allah. Ya. Dia Tuhan yang sesungguhnya, bukan patung-patung ini. Sudahlah Pak, udah saya nggak mau berdebat lah. Allah siapa itu? Sudah kalau Bapak nggak mau menyembah patung berhala ini, silakan boleh pergi. Katakan ya Allah, Nabi Nuh ngelus dada, astagfirullah. Anakku sendiri termasuk orang-orang kafir. Bayangkan ya, Nabi Nuh berdakwah seperti ini, nggak 10 tahun, nggak 30 tahun, nggak 100 tahun, 900 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah dengan sabar ya. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Setiap kali ada orang sedang berbicara, berbincang-bincang ya, ngobrol, masuk Nabi Nuh berdakwah, ditolak lagi. Datang ke rumah si A, masuk Nabi Nuh berdakwah, diusirlah Nabi Nuh. Ada orang sedang kumpul, sedang berbincang-bincang, sedang santai, sedang kongko-kongko, datang Nabi Nuh berdakwah, diusir lagi. Tiap hari begitu. Jarang Nabi Nuh yang berdakwah kemudian diterima, itu jarang. Ya memang ada ya. Ada sebagian mereka yang kemudian menerima dakwah Nabi Nuh, ya ada. Ada yang oleh Allah diberikan kelembutan hati sehingga mereka beriman kepada Allah. Tapi yang jelas pengikut Nabi Nuh sangat teramat sedikit sekali. Tidak sebanding dengan waktu dakwah beliau yang sangat begitu panjang, 900 tahun lamanya.
Nabi Nuh ya, mungkin kalau kita ya pegel juga ya. Ya bayangkanlah ya, berdakwah Nabi itu nggak tanggung-tanggung. Hampir 1000 tahun, kurang 50 tahun ya. Berdakwah, tapi cuma sedikit pengikutnya. Hanya hinaan, cemoohan, ya, caci maki yang didapatkan. Nabi Nuh ya tetap saja beliau manusia biasa ya. Memiliki kesabaran yang mungkin ada finishnya. Akhirnya satu malam beliau munajat, ya Allah, cukuplah aku sudah berjuang ya Allah. Tiap hari nggak kenal waktu, siang, malam, saya berdakwah ya Allah. Sudah aku sampaikan ya Allah kepada mereka. Dan itu waktu yang sangat lama, 900 tahun aku sabar menghadapi mereka. Ya Allah, sepertinya di antara mereka sudah tidak ada lagi yang beriman ya Allah. Aku nggak mau kemudian mereka tinggal di bumi ini hanya untuk membuat onar. Ya. Rabbi la tadar fil ardi minal kafirina dayyaro. Jangan biarkan mereka ya Allah, orang-orang kafir, mereka hidup di permukaan bumi ini. Karena mereka setiap melahirkan anak, anaknya seperti itu lagi. Punya cucu seperti itu lagi. Kayaknya mereka nggak bakal beriman ya Allah sebelum mereka mendapatkan azab. Jadi mereka sudah keterlaluan ya Allah, sudah keterlaluan, selalu menghina dakwahku. Bahkan wa inni kullama da'awtuhum litakfir lahum. Ketika aku berdakwah kepada mereka ya Allah, mengajak mereka agar bertaubat kepada Allah dan agar Engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka justru menyumpal telinga-telinga mereka dengan jari-jarinya. Subhanallah. Jadi setiap kali mereka didakwai, orang-orang zaman Nabi ini, mereka itu selalu nutupi telinganya dengan jari-jari mereka. Wastaghfiyabahum. Dan mereka juga menutupi wajah mereka dengan kain baju-baju mereka. Ini kan penghinaan, didakwai, mukanya ditutup, telinganya disumpal itu. Wa asarru, dan mereka sangat ingkar. Wastabaru istikbaro. Mereka juga sombong di atas kesombongan yang luar biasa. Ini ada bahasa sombong yang berlipat ganda ya. Wastabaru istikbaro. Jadi mereka sombong dengan sombong yang sangat keterlaluan itu. Bukan sombong yang biasa mungkin istilahnya. Sombong yang di atasnya sombong. La tazididz zalimina illa tabara. Janganlah engkau menambah mereka kecuali kebinasaan ya Allah. Binasakan mereka semua ya Allah. Karena apa? Sebab kalau nggak dibinasakan, mereka akan terus melahirkan anak-anak yang semakin hari semakin menentang dakwahku. Kalau mereka dibinasakan, meninggal semua, sehingga muncul generasi baru orang yang beriman, insya Allah akan melahirkan generasi baru yang beriman. Jadi dipangkas nih, generasi yang rusak dipangkas, ya dihabiskan. Nah, orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh ini akan melahirkan anak-anak yang soleh. Itu yang dimaksud Nabi Nuh, bukan dendam sebetulnya ya. Bukan karena dendam, tapi karena tidak ingin kalau sampai bumi ini dipenuhi orang-orang yang kafir. Jadi beliau ingin, biarlah mereka orang-orang yang kafir dihabiskan ya Allah. Sebab kalau mereka nggak dihabiskan, nggak diwafatkan, nggak dimatikan, mereka akan melahirkan generasi yang semakin rusak. Nah, dipotonglah generasi ini, sehingga orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh kelak akan melahirkan anak-anak yang soleh, pengganti kebejatan orang-orang kafir ini. Kata Allah, baik Nuh, aku akan membinasakan mereka. Tapi aku perintahkan, kamu beserta orang-orang yang beriman kepadamu, kau buat sebuah bahtera, ya, perahu yang besar. Ya Allah, apakah mau ada banjir yang besar ya Allah? Iya. Aku akan menenggelamkan mereka dengan banjir yang sangat dahsyat. Maka kamu beserta orang-orang yang beriman, kata Allah, buatlah sebuah bahtera. Sebuah bahtera yang besar. Kau suruh masuk orang-orang yang beriman supaya selamat dari azab yang aku timpakan. Baik ya Allah. Ketika Nabi Nuh, ya, istilah kita mungkin curhat kepada Allah, ya, minta ditimpakan azab, Allah rekes, akan datang satu azab, Nabi Nuh kemudian diperintahkan untuk membuat kapal.
Satu pagi beliau kumpulkanlah orang-orang yang beriman, ya, pengikut beliau yang setia. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ada apa Nuh? Ada satu perintah dari Allah. Apa Nuh? Kita diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Bahtera? Iya. Perahu yang besar, ya. Kapal laut yang besar. Ya wahai Nuh, memangnya akan ada banjir bandang? Iya sepertinya. Maka kita oleh Allah dibikin sebuah perahu yang besar. Baik Nuh, yuk kita semuanya orang-orang yang beriman, kita sampai membahu, ya, sampai jadinya kapal ini. Gotong royong lah ketika itu, ya. Mereka nebang pohon, nebang pohon, nebang pohon, nebang pohon. Orang-orang kafir pada akhirnya ini mau nebangin pohon buat apa mereka? Nuh, ngapain nebangin pohon sama orang-orang itu? Kayak gak ada kerjaan mereka. Ya, tebangi terus, dapat 1, 2, 3, 4, 5 pohon yang besar-besar. Kemudian digergaji, ya seperti menyerupai orang-orang tukang zaman sekarang lah, dibelah-belah, ya. Kemudian dibentuklah kerangkanya, ya. Kerangka sang perahu itu. Orang kafir melongo, ini mau bikin apa ini? Ya. Mau bikin kapal, ini kayaknya kerangka kapal, mau bikin kapal Nabi Nuh. Apa yang dia itu? Semakin lama kerangka jadi, dibikinlah dinding-dindingnya sudah hampir menyerupai, ya, menyerupai bentuk kapal. Orang-orang kafir pada berdatangan, ini lagi ngapain dia bikin kapal? Ngimpi apa dia? Gila kali ini. Orang kita kan jauh dari laut. Ini bikin kapal buat apa? Ini orang-orang kafir, ya. Wahai Nuh, kau bikin kapal atau bikin apa ini? Nabi Nuh diam saja itu. Karena percuma kalau dijawab pasti nggak akan ada ujungnya, ya. Kau bikin apa Nuh? Bikin kapal. Setelah hampir jadi, semakin banyak orang berdatangan pada nonton, ya. Dan nonton. Nuh, kamu ini, aduh, mau bikin apa? Bikin kapal. Ya, saya mau bikin kapal. Lalu kau bikin kapal buat apa? Kau kan tahu, daerah ini sangat jauh dari laut. Kalau tuh mau ditarik ke laut, nariknya mau pakai apa, Nuh? Kau aneh-aneh saja, makanya Nuh, kamu jangan bergaul sama orang-orang miskin. Begini nih akibatnya, aneh pikiran kamu. Nabi Nuh bilang, kalian silakan hina saya, cemoohkan kalian, caci maki saya silakan, tapi kalian akan tahu yang akan terjadi apa. Apa Nuh? Ya, tinggal nantilah besok-besok kamu saksikan apa yang terjadi. Terus Nabi dengan yang orang-orang beriman tuh bikin kapal. Lama jadilah kapal yang begitu besar. Wah, itu ditendangi sama orang-orang kafir, dikasih kotoran, dicoret-coret sama orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh itu. Bahkan dikencingi, dikasih kotoran, bahkan yang kurang ajar, mereka orang-orang kafir menjadikan kapal Nabi Nuh ini sebagai tempat membuang kotoran. Subhanallah. Jadi mereka kalau buang najis, datang ke kapal Nabi Nuh. Ini saking menghinanya itu. Nabi Nuh nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Sampai itu, ya, penuh dengan kotoran orang. Lagi ngeceknya. Sampai, ya, mohon maaf nih, ada orang tua, ya, sudah stroke barangkali, lumpuh dia, nggak bisa jalan. Tapi tetap saja dia dasar orang kafir, ya. Sudah lumpuh pun masih dia berangkat dari rumah dipapah-papah, ya. Untuk apa? Hanya untuk buang kotoran saja. Sampai di kapal Nabi Nuh dia buang kotoran. Nah, ketika selesai buang kotoran, namun juga orang lumpuh, ya. Dia mau bangun tuh pegangan dinding kapal itu. Mungkin nggak kuat pegangannya. Jatuh kepleset. Ketika jatuh kepleset, mukanya langsung jatuh ke kotoran punya dia sendiri. Jatuh. Tapi ketika jatuh, aneh luar biasa. Ini orang tua yang lumpuh ini tiba-tiba terjadi keajaiban. Bisa bangun dan bisa jalan. Bisa jalan dia. Wah, dia senang luar biasa. Pulang lumpuh, berangkatnya lumpuh, dipapah-papah, begitu pulang gagah bisa jalan. Orang tercak kagum. Pak, kok bisa jalan? Iya. Berobat di mana? Di kapal Nabi Nuh. Ada obatnya? Ada.
Yang benar, iya, silakan ke sana, berobatlah di sana. Wah, bawa kelas plastik ya, bawa rantang mungkin cara kita bawa bungkusan. Pada diambilin untuk obat, dibalurin ke kaki-kaki ya. Kotorannya sendiri padahal itu. Jadi dari semula kapal Nabi itu geladaknya dari mulai bersih, numpuk banyak kotoran dan kembali bersih oleh mereka. Diraupi sampai bersih kembali. Subhanallah, ini orang kafir ya. Nah, selesai kapal Nabi Nuh, datanglah keputusan Allah di mana mereka akan dihanyutkan oleh Allah. Mula-mula datang awan hitam. Ya. Awan hitam menyelimuti langit, gelap luar biasa. Petir mulai menyambar ya, geledek mulai berbunyi. Lama-lama gerimis ya. Dari gerimis mulai membesar, maka berubah dari gerimis kecil membesar sampai menjadi hujan yang lebat. Hujan yang lebat. Tapi nggak berhenti itu. Nggak berhenti. Hujan. Berhari-hari hujan sampai besoknya masih hujan. Besoknya masih hujan. 1 minggu masih hujan. 2 minggu masih hujan. Terus nggak ada berhentinya. Orang kemudian berpikir, wah, kok hujan nggak berhenti? Jangan-jangan apa yang diomongkan anak mulai Nuh benar. Wah, ini hujan biasa, kata pemimpin orang kafirnya ya. Ini hujan biasa, tunggu aja, besok juga reda. Ternyata tidak. 1 bulan hujan terus ya. Sampai 40 hari lamanya ya. 1 bulan lebih 10 hari lah. 40 hari lamanya hujan turun. Pagi, siang, sore, malam. Nggak ada berhentinya. 40 hari hujan. Akhirnya Pak banjir dari semula selutut, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada. Mereka semakin panik. Ini banjir air bah luar biasa. Ayo kita semuanya menyelamatkan diri. Lari kita ke gunung ya. Mereka sibuk mencari gunung. Lari ke utara, lari ke barat, lari ke selatan. Menyelamatkan diri pada naik gunung. Tuhan, ini jangan-jangan ancaman Nuh adalah benar. Wah, ini banjir biasa. Yuk kita menyelamatkan diri masing-masing. Lari semua ke gunung. Lama-lama rumah mereka tenggelam. Pepohonan tenggelam. Bukit tenggelam. Sampai gunung separuh tuh hampir tenggelam. Mereka semakin panik. Ini kok banjir sampai hampir menelan gunung. Ini banjir yang luar biasa. Sudahlah, yuk kita, insya Allah, pasti inilah cara kita ya, bukan insya Allah. Pasti ini banjir akan reda kok. Tapi semakin lama, perahu Nabi Nuh berlayar ya di antara genangan air yang menggila itu. Gunung pun hampir tenggelam. Nabi Nuh berjalan kapalnya itu. Ya sebagian besar sudah pada mati itu orang tenggelam ya. Yang mereka menyembunyikan diri di loteng, di pohon, ya mereka sudah mati tertelan oleh banjir itu. Nah ketika jalan itu Nabi Nuh melihat ada anaknya Kan'an sedang merambat di puncak gunung. Kelihatan. Kata Nabi Nuh, wahai Kan'an kesini. Kan'an kesini. Irkam ma'ana, kalau dalam bahasa Al-Quran. Irkam ma'ana, sini mendekat Kan'an, ikut bersama Bapak. Enggak Pak, saya akan menyelamatkan diri, pasti saya selamat. Tidak nak, ini banjir yang sangat besar, gunung akan ditenggelamkan oleh Allah. Kamu pasti celaka, segera kamu ke sini ikut Bapak ke perahu. Enggak Pak, saya pasti selamat kok. Tidak nak, ayo nak, mumpung masih ada kesempatan, kau naik, pegang tangan Bapak. Enggak mau Pak, enggak mau. Orang enggak mau dipaksa. Kamu pasti celaka nak. Enggak, ini pasti saya akan selamat. Lama-lama berdebat, akhirnya datang hembusan angin yang menerpa air. Terjadi gelombang besar yang menyeret tubuh Kan'an. Terlepaslah Kan'an dari pegangannya, ya, terhempas di tengah-tengah air bah yang begitu besar. Nabi Nuh nangis. Kan'an, kau sudah aku nasihati malah membangkang. Ini akibatnya kau nak. Kau mati. Ya Allah, ampuni anakku, ya Allah, ampuni anakku, kata Nabi Nuh. Allah tegur, hai Nuh, kau enggak usah risau, percuma anakmu bukan golonganmu kok, tidak usah kau minta ampunan untuk dia, tidak usah Nuh, anakmu bukan golonganmu, dia orang kafir. Ya sebagai seorang bapak, Nabi Nuh tentu ingin anaknya mendapatkan ampunan ya, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
6 bulan lamanya ya. 6 bulan lamanya banjir, subhanallah. Bayangkan, mana ada di zaman sekarang banjir yang sampai berbulan-bulan. 6 bulan lamanya banjir yang menelan seluruh permukaan bumi sampai gunung yang setinggi apapun tenggelam. Bayangkan, luar biasa ini. Apa enggak mati semua? 6 bulan setelah itu Allah kemudian menyuruh, memerintahkan bumi, wahai bumi, telan air itu. Bumi menurut akan perintah Allah, terbukalah perut bumi untuk menelan air. Lama-lama air surut ya. Kemudian sampai hilanglah air itu ya. Semua orang bergelimpangan, mayat-mayat ya, tanpa nyawa. Dan kapal Nabi Nuh kemudian ada di atas bukit yang namanya Bukit Judi ya. Semua orang yang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kita sebagai orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Lihat mereka, orang-orang yang kafir, mereka dibinasakan oleh Allah dengan banjir bandang yang luar biasa ini. Kata Nabi Nuh, ya makanya kedepannya kalian jangan sampai ya ada yang menyekutukan Allah. Didiklah anak-anak kalian supaya nanti kalian menjadi orang-orang yang soleh, anak kalian pun soleh. Silakan turun kalian dari kapal ini, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang soleh supaya tidak terjadi banjir yang seperti